Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Sekarang kalau ditanyain ngerekomendasiin laptop non-gaming yang paling aman di budget 10 jutaan, mungkin ya laptop ini adalah jawabannya, bre. Asus VivoBook 14 dengan kode A1407CA. Salah satu alasannya ya karena sebagian warga Indonesia itu masih menjunjung tinggi harga jual kembali. Ya, maksudnya harga secondnya gitu ya. Nah, brand Asus itu udah kagak perlu diraguin lagi soal hal ini. Harga laptop pre-love-nya itu stabil banget di pasaran, asalkan kondisinya ya prima gitu ya. Ingat ya, laptop pre-love, bukan laptop second. Ya intinya, buat orang Indonesia, brand image itu biasanya jadi penentu utama buat ngambil keputusan antara beli atau kagak beli gitu ya. Tapi sebagai customer yang cerdas, bre, kalian harus bisa berpikir kritis dan lebih rasional. Jangan cuma karena perkara nama brand gede, kalian auto beli. Ya harus dilihat dulu spesifikasinya, terus bandingin juga sama kompetitor, dan barulah kalian ambil keputusan buat beli barang ini gitu loh. VivoBook 14 yang satu ini, kenapa aku berani ngerekomendasiin sebagai laptop non-gaming paling aman di budget 10 jutaan? Ya karena memang punya spesifikasi yang menarik dan masih cukup fresh. Laptop ini ditenagai prosesor dari Intel Arrow Lake H series alias Core Ultra Series 2, yaitu Intel Core Ultra 5 prosesor 225H yang punya total 14 core dan 14 thread. Tapi core-nya itu terbagi jadi 3 jenis nih. Ada 4 performance core dengan turbo clock up to 4,9 GHz, terus ada 4 efisiensi core dengan clock speed up to 4,3 GHz, dan ada 2 low power efisiensi core dengan clock speed mulai dari 700 MHz aja. Harapannya sih ya biar konsumsi baterainya itu lebih awet, bre. Performa sintetis prosesor ini tuh ternyata lumayan tinggi ya. Bahkan lebih kenceng dari Core i5 14450HX dan Ryzen AI 7 350. Untuk keperluan grafik, laptop ini mengandalkan iGPU berupa Intel Arc 130T dengan 7 Xe core dan clock speednya itu up to 2,2 GHz. Kalau dilihat dari graphics score di 3D Mark Time Spy, iGPU ini udah lebih kenceng dari Radeon 680M di Ryzen 7 6800H dan juga Intel Arc di Core Ultra 5 125H. Menarik juga nih, bisa buat main game dong. Soal NPU-nya, walaupun ini prosesor baru, sayangnya masih dikasih NPU Intel AI Boost Gen 3 yang cuma punya kemampuan komputasi AI up to 13 TOPS. Untungnya, bre, iGPU di sini juga dibekali kemampuan AI up to 63 TOPS yang udah lebih dari cukup buat jalanin teks berbasis AI ringan, kayak misalkan Copilot, Windows Studio Effect, Live Caption, bahkan buat running LM Studio yang model ringan. Kita tes pakai model Gamma 1 billion itu masih dapat 31 token per second. Ya intinya laptop ini masih cukup capable buat menunjang produktivitas kalian, terutama yang berkaitan dengan AI. Sekarang kita lanjut ngebahas spesifikasi lengkap laptop ini. Memori atau RAM-nya itu ternyata hybrid kayak di unit Asus Gaming K16 kemarin. Tapi di sini onboard-nya itu udah gede, Pak, di 16 GB dengan speed 5600 megatransfer per second. Jadi nih kalau mau dapetin potensi terbaik laptop ini ya kalian tinggal beli atau tambah satu keping DDR5 yang 16 GB biar kapasitas memorinya jadi 32 GB. Nah kalau buat storage-nya sayangnya itu cuma tersedia satu slot M.2 NVMe yang udah terisi SSD berkapasitas 512 GB dengan transfer speed lebih dari 6000 MB per second. Nah bre, buat baterainya jujur ya menurutku pribadi ini kekecilan ya, cuma dikasih 42 Wh. Kapasitas gini biasanya buat laptop budget yang pakai prosesor U series ataupun prosesor kepala 3. Jadi wajar ya kalau baterai life berdasarkan pengujian kita itu cuma bertahan sekitar 6 jam. Pengujian kita tuh streaming video YouTube ya, 1080p pakai internet. Kalau playback video offline sudah pasti lebih ringan lagi, apalagi dipakai cuma buat office, sudah pasti lebih irit lagi, Pak. Charging time-nya sendiri juga bukan yang terkencang karena cuma dikasih adapter Type-C dengan rating 65 watt, bre. Untungnya port USB Type-C di sini support power delivery up to 100 watt. Jadi bisa pakai adapter 100 watt biar ngecharge-nya tuh lebih kenceng lagi, bre. Kalau soal cooling systemnya jujur ini di luar ekspektasi kita ya. Walaupun laptop ini cuma pakai prosesor kepala 5, bre, tapi ini prosesor H series. Masa iya cuma dikasih satu buah heat pipe ditambah satu fan dan satu lubang exhaust? Pantesan aja ya di stress test pakai Cinebench Air 23 selama 10 menit, suhu prosesor itu sempat tembus ke 91 derajat Celcius dengan TDP bisa tembus sampai 42 watt. Tapi ya kalian nggak perlu khawatir juga ya, operating temperaturnya tuh nggak sepanas itu kok. Contohnya di game CS2 ini, suhunya tuh cuma mentok di 75 derajat Celcius dengan TDP di 30 watt. Itu buat main
main game ya. Kalau soal suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi stress test juga. Panasnya tuh terpusat di tengah keyboard dengan titik hotspot mencapai 45 derajat Celcius, bre. Menurutku pribadi sih masih tergolong adem ya suhu segini. Tapi ya mbok dikasih 2 heat pad lah biar pemuangan panasnya lebih maksimal gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas performanya. Mulai dari performa produktivitas. Kalau buat 3D rendering tentu masih belum capable, masih belum ya mantap lah gitu. Soalnya laptop ini cuma mengandalkan integrated GPU, bre. Render time scene BMW di Blender aja itu masih tembus 3 menitan. Tapi kalau sekedar editing video di Premiere Pro 2025 tentu udah sangat sanggup, bre. Kita sendiri cukup kaget sama kemampuan preview di konten 4K ya. Kita set di full ya untuk previewnya, itu nge-lag-nya tuh masih bisa diterima, masih bisa ditoleransi lah. Bukan yang nge-lag ganggu gitu. Tapi memang buat render time-nya masih kurang worth it. Video 4K durasinya 1 menit itu butuh waktu render 1 menit 25 detik. Jadi menurutku pribadi mendingan ngedit konten 1080p aja di laptop ini. Preview lancar jaya, render time-nya juga masih worth it ya. Video 1080p durasinya 1 menit itu bisa selesai dalam waktu render 25 detik aja. Nah, sekarang kita lihat performa gamingnya, bre. Walaupun ini bukan sebuah laptop gaming dan cuma mengandalkan eGPU, ternyata performa gamingnya di sini cukup menyenangkan ya. Kita coba main game Cyberpunk 2077 sebagai sampel game AAA. Tentu kita mainkan dengan preset rata kiri ya. Dengan bantuan XeSS Quality, main di 1200p memang masih kurang nyaman di 27 fps rata-ratanya. Tapi kalau misalkan kalian turunin resolusinya ke 800p, itu udah mulai nyaman mendekati 40 fps, bre. Next ada Genshin Impact yang kita tes dengan preset medium, main di 1200p masih cukup enjoy di 37 fps rata-ratanya. Lanjut ke Forza Horizon 5, kita mainkan di preset very low dengan XeSS Quality. Kalau di resolusi 1200p masih cukup enjoy di 46 fps. Sedangkan pas kita turunin ke resolusi 800p itu udah mendekati 60 fps nih, bre. Buat sampel game kompetitif, kita ada tes game CS2 di preset low pas main di 1200p itu udah playable nih. Rata-ratanya tembus 62 fps. Sedangkan pas turunin di resolusi ke 800p, fps-nya tuh yang didapat sekitar 85 fps nih, bre. Selanjutnya ada Dota 2 yang kita mainkan dengan preset rata kiri, hasilnya udah bisa mepetin 100 fps nih. Dan terakhir ada game Valorant yang masih sangat enjoy main bareng monitor gaming 180Hz. Gimana, bre? Menurut kalian, apakah kalian juga takjub sama performa gamenya? Coba komen di bawah ya. Kalau kalian ngarep game AAA 60 fps sih ya salah sih ya, bre ya. Ini bukan laptop untuk main game AAA. Tapi buat Valorant, Dota 2, CS2 mah masih aman kok. Dari tadi udah cukup panjang lebar ya buat ngebahas spesifikasi dan performa dari VivoBook 14 ini. Wajar aja aku taruh di awal video, bre. Soalnya buat desain dan lain sebagainya menurutku ya masih biasa aja, standar aja. Lihat aja nih, bre, desainnya. Simple banget ya kan? Gak ada yang neko-neko gitu loh. Kesannya tuh ya mau main aman aja tanpa gimmick apapun. Terus buat dimensi dan juga bobotnya, kalian bisa lihat sendiri ya, laptop ini bukanlah laptop yang tipis banget dan juga ringan banget. Ketebalannya tuh hampir tembus 2 cm dan bobotnya hampir tembus 1,5 kg. Tapi ini masih cukup ringan lah ya, bukan yang ringan banget tapi ya. Tapi seperti laptop Asus kebanyakan, VivoBook 14 ini udah punya standarisasi military grade STD 810H nih, bre. Kalau buat layarnya memang punya golden ratio 16:10, tapi bezelnya menurutku masih agak tebel nih ya. Spesifikasinya juga standar aja di 14 inci Full HD 60Hz refresh rate. Panel IPS yang dipakai juga bukan yang top tier ya. Di panel ini cuma punya 62% sRGB dengan maksimum brightness-nya yang masih di bawah 300 nits. Jadi saran dari aku sih ya mending pakai monitor eksternal buat keperluan produktivitas yang lebih profesional kalau memang kalian butuh gitu loh. Untungnya sih ya, bre, engsel layar ini itu bisa dibuka rata 180 derajat. Jadi isu engsel bisa patah di laptop ini nggak bisa ya, karena bisa dibuka 180 nih. Oke. Soal keyboard, standar juga, bre. Layoutnya compact, tombol powernya masih nyatu sama di tombol keyboard, dan yang terpenting punya backlit warna putih kalau mau ngetik-ngetik di malam hari. Jadi biar bisa kelihatan gitu loh. Kalau touchpadnya jujur ini cukup luas buat form factor laptop 14 inci ya. Buat smart gesture lebih luasa gitu loh. Buat percolokan duniawi, menurutku pas-pasan juga ya. Cuma ada 2 port USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 buah port USB 3.2 Gen 1 Type C. Terus ada port combo jack audio dan port HDMI full size masih ada ya. Ya udah sih segitu aja ya. Bahkan belum dikasih port Thunderbolt di sini, bre. Kenapa ya? Satu aja gitu loh. Kalau buat webcamnya ini udah proper ya. Bisa ngerekam video up to 80p 30 fps dilengkapi dengan privacy shield dan bisa dipakai login biometric via Windows Hello. Ini sih yang penting ya, soalnya kadang ada webcam yang nggak bisa dipakai buat Windows Hello gitu loh. Terus soal speakernya masih stereo hasil tuningan Sonic Master, sorry ya. Dan berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya, bre. Dan ini adalah kualitas webcamnya dengan kualitas 1080p 30 fps. Dan ini tersedia privacy shutter. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita coba
tutup dan buka. Nah, dan tidak lupa pula tersedia juga Windows Studio Effect. Seperti biasa, ada background effect, yang ini standar blur, ada portrait blur, dan ada juga eye contact, dan juga ada automatic framing. Ini kita coba aktifkan automatic framingnya. Dan ini kita rekam di dalam ruangan yang cukup cahaya tanpa ada penerangan cahaya lain selain lampu ruangan. Dan terakhir kita mau bahas utilitas lainnya, mulai dari operating systemnya. Tentu ya udah dapat Windows 11 Home teraktivasi lengkap dengan OHS 2024. Ya tinggal pakai aja bre, nggak perlu ribet aktivasi atau beli lisensinya lagi. Terus buat konektivitasnya udah punya Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Dan buat after sales-nya, Asus tuh ngasih masa garansi selama 2 tahun. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Di websitenya Asus, harganya masih di 11 jutaan. Tapi kalau kalian cari di marketplace, udah banyak yang jual di 10 jutaan. Dan sekarang kita balik ke pernyataan awal. Setelah kita bahas tuntas laptop ini, apakah kita masih bisa bilang kalau VivoBook 14 sebagai laptop non-gaming 10 juta terbaik? Atau yang rekomen gitu ya? Jawabannya ya tentu iya, kalau kalian ngincar performanya. Kalian lihat sendiri lah, kalau performanya Intel Core Ultra 5225H ini cukup superior bre. Bahkan buat game AAA juga masih bisa enjoy dimainin ya. Bahkan game kompetitif bisa nyentuh ratusan FPS dengan mudah. Dan perlu kalian ingat ya, potensi performa laptop ini masih bisa diimprove, masih bisa dinaikin lagi kalau kita tambahin 1 keping RAM lagi. Nilai plus lainnya ada di webcamnya yang udah 1080p dan bisa dipakai sebagai login biometrik, sebagai keamanan, sebagai security. Tapi memang ada beberapa poin yang perlu kalian toleransi ya, seperti layarnya yang belum akurat buat dipakai produktivitas yang profesional, kapasitas baterainya yang terkesan kecil gitu, yang 42 watt hours doang, sama desainnya yang cukup monoton atau ya standar aja gitu loh. Jadi kembali lagi ke kalian ya, Asus emang brand number one di perlaptopan duniawi, tapi pasti ada yang dikorbankan kalau mereka main di pasar budget atau pasar entry level. Kalau performa yang ditonjolin berarti sunatannya ada di bagian lain. Kalau desain dan performanya yang ditonjolin itu namanya Asus ZenBook Series. Tapi gimana menurut kalian? Coba kita diskusi di kolom komentar bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.